warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang hubungan serikat karyawan manajemen yang terdiri dari saya sendiri Alvina Damayanti, ada anggota Anjara Fiatul Jana, Eva Komalasari, Faijah Nurul Huda, Sri Juliawati, dan Sylvia Putri. Organisasi para karyawan yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan-kegiatan kolektif, kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik anggotanya, merupakan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Kerjasama antar semua pihak yang terlibat di proses produksi menyangkut 3 dimensi: serikat kerja, karyawan, dan perusahaan. Penerapan hubungan kerjasama merupakan perwujudan dan pengakuan atas hak dan kewajiban sebagai partner pengusaha yang menjamin keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Berusaha untuk mewujudkan eksistensi perusahaan yang kompetitif. Pengaturan hubungan kerja adalah kesepakatan yang disetujui oleh pihak pemberi kerja dan penerima kerja dalam berkomunikasi. Kerangka hubungan serikat karyawan dan manajemen terdiri dari para pekerja dan wakil-wakil mereka atau pengurus serikat, para manajer atau manajemen, wakil-wakil pemerintah dalam bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dasar pemeliharaan serikat kerja: meningkatkan kualitas hidup pekerja atau quality of work life yang lebih baik. Bagaimana manajemen dan departemen SDM mempengaruhi kualitas hidup pekerja? Peran departemen SDM berkomunikasi, mengkaji kemungkinan perbedaan antara disiplin preventif dan disiplin korektif. Pentingnya serikat pekerja bagi karyawan: mendapatkan kompensasi yang layak, mendapatkan kondisi kerja yang baik, mendapatkan haknya secara adil, melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen, mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi. Konsep pergerakan serikat kerja. Uni misi pergerakan adalah melindungi karyawan, meningkatkan kesejahteraan, menuntut kenaikan gaji, memperbaiki kondisi-kondisi kerja. Kedua, sosial uni misi pergerakan tertuju pada pergerakan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Anggapan proaktif manajemen personalia. Pertama, merancang pekerjaan yang secara pribadi memuaskan para karyawan. Dua, mengembangkan rencana yang memaksimumkan berbagi kesempatan individu. Tiga, memiliki karyawan yang kualifikasi, memiliki standar presentasi kerja yang adil dan objektif, melatih karyawan yang manajer untuk mencapai tingkat prestasi yang diharapkan. 6. Menilai dan menghargai perilaku atas dasar prestasi kerja nyata. Dengan serikat pekerja, memformalkan hubungan antara karyawan, adanya perlakuan yang sama antar karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja. Sistem manajemen dengan serikat pekerja. Serikat pekerja berusaha berada pada sistem hukum dan dapat menghubungkan antara ketiga pihak yang berkepentingan, yaitu karyawan dengan perwakilannya atau serikat pekerja, manajer atau manajemen, perwakilan pemerintahan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tipe-tipe serikat karyawan. Craft Union. Serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misal tukang-tukang kayu. Industrial Union. Serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan unskill maupun yang berketerampilan skill dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka. Mixed Union. Serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Berikut serikat karyawan ini mengkombinasikan craft unions dan industrial unions. Industrial relation.
Secara organisasional, Departemen SDM diperluas dengan penambahan bagian yang menangani hubungan perburuhan atau sering disebut hubungan industrial, menangani masalah-masalah sebagai akibat adanya hubungan karyawan secara individual atau hubungan karyawan dengan serikat manajemen, sebelum terjadi ikatan kontrak maupun setelah ada ikatan kontrak. Kolektif bergening. Perundingan kolektif atau kolektif bergening adalah suatu proses di mana para wakil representatif dua kelompok bertemu dan bermaksud untuk merundingkan atau negosiasi suatu perjanjian yang mengatur hubungan-hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Ada dua tipe dasar perundingan kolektif. Satu, perundingan tradisional, mengenal distribusi benefit, yaitu pengupahan, kondisi kerja, promosi, pemutusan hubungan kerja, hak-hak manajemen, dan sebagainya. Yang kedua, perundingan integratif atau jarang terjadi, berkaitan dengan masalah kepentingan timbal balik kedua pihak yang lebih besar dan terutama menyangkut upaya pemecahan masalah atau perdamaian konflik-konflik yang terjadi. Tipe ini cocok untuk pengalokasian berbagai sumber daya dan beban kerja, perencanaan pekerja, pengendalian karyawan. Faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kolektif. Yang pertama, cakupan perundingan. Banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja. Apakah berlaku untuk para karyawan dalam suatu departemen, divisi, perusahaan, atau seluruh karyawan dalam suatu industri? Yang kedua, tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan serikat. Karyawan mempunyai beberapa strategi dan taktik tertentu yang digunakan untuk memaksakan kelonggaran yang lebih besar dari perusahaan. Ada 3 tipe tekanan yang digunakan. Yang pertama, pemogokan atau strike. Yang kedua, picketing atau mencegah atau menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diadakan pemogokan dan boikot. Yang ketiga, peranan pemerintah. Serikat karyawan dan buruh lebih senang adanya intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Intervensi ini dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan di bidang perburuhan. Yang keempat, ketersediaan perusahaan. Serikat karyawan dan buruh lebih senang adanya intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Intervensi ini dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan di bidang perburuhan, ketersediaan, perusahaan kesediaan, perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan. Filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan penggunaan alat-alat pemaksa, misal pemecatan, skorsing, demosi, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.